udah pas. Yang ada adalah yang benar-benar di bawah dan benar-benar di atas. Kemudian kita balik lagi ke sumber daya alam kita juga banyak, ya kan. Nah, harusnya itu adalah hak dari anak-anak kita. Ya. Ternyata nikel kan dikuasai bisa 90%. Dan siapa yang memberikan wewenang itu juga tidak diapa-apain sekarang ya. Nah, gitu ya. Ya gitu. Jadi sekarang sebetulnya kita ini di sini, kita itu khawatir ya terhadap bagaimana nanti anak-anak kita. Jangan sampai mereka itu menjadi jongos di diri sendiri. Nah, sepengamatan ibu-ibu sekalian ini, kan sudah berkeliaran ini. Ibu-ibu karena Capres yang seolah sudah mulai ditunjukkan elektabilitasnya seperti apa. Tetapi kan saya tidak tahu nih masyarakat kepercayaan terhadap capres-capres yang diajukan itu, apakah dari mereka itu ada sebenarnya salah satu yang kurang lebih dianggap ya percayalah gitu. Boleh jawab. Ya silakan Mbak Ida. Kalau misalnya kami melihat dari beberapa calon, ya setiap orang punya plus minus, ya. Ada plusnya, ada minusnya gitu loh. Nah, satu mungkin ada yang lebih, tapi kan kami juga tidak punya hak dan belum berani menyebutkan orangnya siapa, karena ini kondisi belum nyampe ke sana. Rakyat harus melihat, rakyat harus menilai seperti apa yang kita harus beribu kali ya dipikirkan, jangan sampai kita kecolongan seperti tahun yang lalu gitu. Jadi rakyat memang harus benar-benar cerdas saat ini, karena kita berhadapan bukan dengan maling yang kaleng-kaleng, tapi memang benar-benar apa namanya sih, kakap ya, kelas kakap gitu loh. Lo jual gue beli, artinya gitu loh. Tapi saya sarankan kepada ibu-ibu sekalian, karena fakta kalau yang kita harap itu adalah pilpres yang akan datang ini berjalan mulus, tidak boleh diundur, tidak boleh ada yang 3 kali. Dan artinya yang menjadi disuguhkan itu yang ada misalnya A, B, C, D, misalnya gitu ya. Nah, katakanlah yang A ini sudah mempunyai agak perbedaan dengan yang lain. Apakah berani kemudian menyebut atau berani mendalami betul keadaan capres-capres yang ini? Kalau untuk kami, ketika itu terlihat, ketika itu terjadi dan momen yang memang pas, kami akan lakukan. Karena gimana pun setiap negara harus punya pemimpin. Setiap orang harus punya prinsip, setiap orang harus punya pilihan, dan pilihan itu adalah kehidupanmu, masa depanmu gitu loh. Jadi memang kami harus lakukan itu, tapi mungkin tidak saat ini, mungkin beberapa hari yang akan datang, mungkin beberapa minggu yang akan datang. Lihat kondisi seperti apa, karena yang dipertaruhkan bukan kami, tapi untuk anak-anak kami, untuk bangsa kami. Artinya harus berani mencanangkan cita-cita. Nah, gitu. Presiden yang kami inginkan satu, tidak boleh menjadi boneka oligarki misalnya. Dia harus tidak boleh banyak berbohong misalnya. Jangan bukan tidak boleh banyak, tapi tidak boleh berbohong. Tidak berijazah palsu. Jadi gitu. Jadi itu harus jangan sampai kita punya protes sana protes ini, kita tidak pelangap-pelangap. Akhirnya kita tidak mempunyai kepuasan dan kita tidak mempunyai. Artinya memang sudah punya prediksi kan, kita sudah memprediksi, kita punya harapan, kita punya penilaian A sampai Z. Satu misalnya karakternya seperti apa, akhlaknya seperti apa, kejujuran, yang intinya amanah dan mau pro rakyat dan mau memperjuangkan nasib rakyat, mau mensejahterakan rakyat. Ketika seorang presiden, seorang pemimpin tidak mau mensejahterakan rakyat, artinya gagal dalam mengelola bangsa. Lalu apa goalnya dengan ini? Goalnya kan nggak ada. Kalau sudah tidak bisa, menghadapi ini gagal, ya sudah mundur gitu loh. Nggak usah memaksakan diri. Boleh aku tambahkan? Silakan. Jadi begini, kalau tadi kita ngomongin mengenai siapa pemimpin 2024, pasti semua masing-masing punya pilihan. Tetapi kalau aku berpendapat ini, aku tidak mau 2019 itu terulang lagi. Selama sistem masih dipegang oleh mereka, apakah presiden pilihan kita itu akan benar menjadi presiden? Apalagi dari bocoran itu sudah ditetapkan presiden 2024. Jadi sebetulnya kita harus gimana? Ganti orang dan ganti sistem. Gitu. Artinya
artinya kan kita tidak boleh sekedar hanya cinta kepada pemimpin yang ganteng, tetapi yang penting adalah Semuanya bagus. iya, yang bagus, Hanya kita ibarat mobil, mobilnya bagus, sopirnya bagus. Iya. Jadi usulan mama apa? Kalau mobilnya jelek, percuma. Apa? Yang bagus, yang Nah, mana? Ganjar. Ganjar, no. Ganjar api neraka maksudnya. Ganjar. Pemirsa sekalian, jadi jelas ini Kan ada di Ganjar masuk neraka. Iya, dari ayat ini bahwa mereka bercita-cita mengapa harus mengawal pemilu dan mengawal siapa yang menjadi pimpinan KPU ini, ingin memperoleh hasil presiden yang betul-betul mempunyai cita-cita yang tidak berbohong dan membawa keadilan bagi masyarakat, membawa keadilan sosial, ya. Tidak boleh keadaan tertimpang. Kita punya alam yang kaya, kata Bunda tadi ya. Tetapi yang memiliki adalah hanya beberapa gelintir saja dan bahkan bukan orang Indonesia. Itu yang menjadi khawatir kan. Itu yang pertama. Yang kedua, penguasaan tanah juga seperti itu. Kita ini punya Indonesia karena punya tanah dan air. Kalau tanah sudah 70% dikuasai orang itu, kita nggak punya tanah, apa yang kita lakukan? Dan ini kan yang tentu dituntut, yang harus kita cita-citakan, harus kita waspadai bagaimana anak cucu kita ke depan itu. Ini sudah melampaui ya, kalau secara pelanggaran secara konstitusi, hutang yang sudah melampaui itu memang mestinya harus dicek ulang. Tetapi sekarang masalah melanggar konstitusi yang sekarang teranyar ini adalah masalah perpu yang dilanggar, dan ini sedangkan diadakan rembuk nasional. Bagaimana mensikapi presiden yang sudah melanggar perpu, melanggar konstitusional untuk bisa menegakkan keadilan dalam pilpres? Bagaimana kalau sudah seperti itu kan? Nah, jadi saya berharap pada ibu sekalian menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok lain untuk betul-betul, karena kalau LIDI itu satu ya, kan untuk nakut-nakutin orang ini nggak takut, untuk bersihin juga nggak bisa bersih. Tapi kalau LIDI itu disatukan ya bisa untuk bersihin dan untuk nakut-nakutin anjing juga takut juga. Kalau kodok nggak tahu takut apa nggak. Guguk ya. Kodok weh. Ini luar biasa. Saya berharap Cebong. ibu-ibu ini kan menghabiskan waktu, harus merupakan persetujuan dari keluarga, dari suami, karena supaya berkah ini merupakan suatu jihad. Jihad itu adalah amalan yang terbesar di dalam Islam. Jadi kita berangkat dengan bismillah, pulang sore itu insya Allah ya, dengan pahala, dengan ikhlas, dan kita akan dilindungi bahwa kita tidak ada tujuan kejahatan. Tujuan kita karena demi cinta kepada tanah air dan termasuk kepada penguasa. Kalau dia mau bertobat kembali kepada kebaikan, ya tidak perlu ditutup-tutupkan gitu ya. Jadi mungkin ada tambahan dari ibu-ibu? Ada? Ya, monggo. Ayo ibu-ibu. Ibu, monggo. Ayo. Ayo Tina. Ayo Pak Dol. Ayo jangan malu-malu. Ya Pak. Ini kan, Ya, Malevi. Ayo. namanya emak-emak yang Maju Bu. Nggak boleh malu. Ingat, Ya. kekuatan ada di tangan kita. Dol. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leti. Alhamdulillah kami bisa berkumpul dengan teman-teman di awal tahun ini. Kami tidak bicara banyak. Kami ke KPU memang kami ingin agar pemilu itu nanti jujur, adil, dan amanah. Nah, kita ingin presiden yang amanah, nasionalis, integritas, empati, smart. Wah, luar biasa. Waduh. Ya namanya presiden Ya. yang rakyatnya jumlahnya banyak ya. Masa harus pilih yang terbaik. Masa yang dipilih yang terburuk. Iya. Bisa. Bicaranya kerja. Nah. Tapi ketika dipanggil untuk ke pengadilan tidak mau bekerja. Cuma mau, rakyat cuma pengen lihat mana sih ijazahmu. Sudah cuma mau tanya mana ijazahmu. Berat sekali, sulit sekali, dan sampai sekarang Iya. belum bisa dibuktikan kepada rakyat. Iya. Ya. Jadi kita juga sudah lelah dibohongin terus. Nah,
Jadi Guys, ya. itu saja. Iya, luar biasa ya. Banyak. Pemirsa, bagaimana cita-cita ya ibu-ibu ya di dalam ingin mendapatkan pemimpin yang akan datang tuh yang luar biasa, itu merupakan tidak ada tuntutan materi, tapi ingin melihat kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, keadilan itu melalui hasil dari presiden. Maka itu mereka bersusah payah berani mendemo KPU untuk menuntut supaya terjadi pergantian terhadap KPU itu. Kita berdoa semoga Allah meridai atas perjuangan ini. Amin ya rabbal alamin. Taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Kita belum merdeka. Masih dijajah. Makasih. Coba Nah, sebetulnya tadi gini ya, kita itu sebetulnya rindu kepada presiden. Kita tuh punya presiden nggak sih? Tidak ada. Kita lihat ya, presiden itu begitu mudahnya mereka mendatangi emak-emak di GBK. Ya, tetapi apa bedanya kita dengan emak-emak yang di GBK? Iya kan? Kita itu selalu berteriak-teriak, mana presiden kita? Kita ini presiden. Karena sudah dilihat, kalau yang pinter nggak boleh datang GBK-nya. Begitu, jadi nanti lihat, kita akan mencari presiden kita. Dibohonginnya katanya mau ada istighosa besar. Katanya pulang bawa amplop, bawa duit. Satu pesan untuk para pimpinan partai yang pada sekarang ada 9 partai, entah berapa yang nanti akan ikut akan ikut dalam pemilihan pemilu. Pesan untuk para partai. Jadi buat dulu kondisi di dalam partai itu bersih. Satu, isi partai oleh pengurus-pengurus yang satu amanah. 2, smart. 3, bisa membawa diri, itu maksudnya apa namanya, mampu untuk mengelola di dalam partainya itu sendiri. Berangkat dari itu baru masuk ke KPU. Ketika di dalam partai saja sudah baik, sudah bersih, sudah amanah, otomatis KPU juga akan seperti itu. Dan yang dihasilkan dari KPU akan juga seperti itu. Jadi berangkatlah dari dasar. Jadi bersihkan dulu orang-orang di KPU dan kader-kader dari partai. Posisi di mana? berarti partainya harus dibubarin dulu. Bubarin, tapi Orang bersih. Dewan kalau mau dibubarin silakan dibubarin kalau bisa. Bubarin ya. Ganti Mbak Esa ketua partainya. Kita bikin partai yang amanah. Coba yang dukung Ganjar tunjukkan. Yang dukung Jokowi tunjukkan. Ridwan Kamil. Yang dukung Anies Baswedan. Ternyata pendukung Anies Baswedan. Mama. Rakyatnya ke depan nanti, buat rakyatnya ke depan. Untuk anak-anak cucu kita nanti lebih baik lagi. Siap. Anies presiden. Supaya kita lebih aman, hasilnya bagus, harusnya apa? Ganti pemimpin, ganti sistem. Karena kalau sistemnya tetap, nggak bakalan kita tuh akan enak. Ya, kita tetap aja sengsara seperti sekarang. Kalau sistemnya masih sistem sekarang, sistem kapitalis masih yang berlaku untuk sekarang ini. Kita harus paham semua. Gimana hanya mementingkan individu, dia tidak takut sama Tuhan. Tidak takut sama Allah. Iya, betul, Bu. Pemimpin ganti sistem. Ganti sistem. Mak, mepet lagi. Pak. Untuk di YouTube. Akhirnya Mama bilang Anies Baswedan, Mak. Cuman kata Mbak Menu ada momentumnya. Om Lem harus sponsori untuk deklarasi ARM. Mundur. Nanti saya tanya ingin presiden yang seperti apa? Adil, jujur, apa lagi? Amanah. Adil, jujur, amanah. Empati. Ini aja ya. Adil, jujur, amanah gitu aja. Adil, jujur, amanah. Itu Pak ya. Oke. Oke, mepet ya. Minta satu. Situ. Ada sini aja sama. Yo, foto satu, lihat sini baru nanti situ. Foto, senyum. Pertama, 1, 2, 3. Masuk ke barang.
1, 2, 3. Wah, baru lewat tuh barang. Ya, tahan. 1, 2, 3. Masuk tuh barang. Oke, silakan. Silakan Om Helem. Mengharap diganti pimpinan KPU untuk menghasilkan presiden yang dan merdeka. Allahu Akbar. Yang penting berakhlak. Siapa Bu? Orangnya siapa namanya? Siapa? Calon presiden jujur. Pak Anies dong. Oh, Pak Anies dong. Ganteng, pintar, cerdas. Iya. Agamis, cara berbicaranya sopan santun. Oh iya. Senyumnya ceria. Emang enak dilihat Pak Anies Bu? Jangan pelangga-pelongo, presidennya dicari malu. Oh. Jadi siapa yang harus presidennya Bu? Anies lah. Weh. Mbak Menu. Sistem yang harus diganti. Wah. Kita akan mendapatkan presiden yang kita mau. Wah. Kalau tidak, kita akan dapat presiden kardus. Kaleng kerupuk aja disimpan di Kaleng. Nah, suara kita di kardus. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru oke itu.